A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita, yang mana kali ini kita akan membahas tentang kefarduan dan kesunahan dalam berwudu. Sebelum itu, lebih barokahnya lagi, marilah kita mengirim Al-Fatihah kepada para musannif, para guru-guru kita, agar kita lebih memperoleh barokahnya. Amin. Ala kulli hadini wa ala kulli niyatin sholih. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa bi awliyaikal muqarrabin wa bi masyayikhi wa masyayikhi masyayikhina khususan Syekhana Syamsul Arifin wa Syekhana As'ad wa Syekhana Ahmad Fawaid As'ad wa Syekhana Dhafir Munawwar wa Syekhana Kiai Harir Abdul Azim wa Syekhana Kiai Muhammad Cirebon wa Hadratu Syekh Hasim Asy'ari thumma khususan ila Syekh Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazali Al-Ma'ruf bin wa khususan ila Syekh Abu Syuja wa nafa'ana bi'ulumihim fid dharain amin. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun. Adapun ini ialah suatu fasal. Wa furudul wudu'i, dan adapun fardu-fardunya wudu itu sittatu asya'a, ada 6 perkara. An-niyatu, 1 niat. Niat inda ghuslil wajhi, ketika membasuh wajah. Wa ghuslul wajhi, dan kedua membasuh wajah. Wa ghuslul yadaini, ketiga membasuh kedua tangan, ilal mirfaqaini, sampai kedua siku-siku. Keempat, wa mashu ba'di ra'si, dan mengusap sebagian kepala. Kelima, wa ghuslur rijlaini, membasuh kedua kaki, ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. Keenam, wa tartibu, tertib. Alama atas sesuatu, dzakarna yang menyebutkan siapa kita, artinya musannif, hu kepada ma. Jadi fasal ini menjelaskan tentang kefarduan di dalam berwudu. Jadi perlu kita ketahui bahwa wudu ini adalah sesuatu yang menjadi syarat sah wajibnya sholat bagi seorang muslim. Apabila seorang muslim tidak melaksanakan wudu, maka sholatnya tidak sah, artinya batal. Meskipun dia mandi menggunakan sabun hingga sabunnya habis, kemudian dia sholat, percuma, tetap saja tidak sah. Karena keutamaan daripada berwudu, karena di dalam sholat, sahnya sholat tersebut harus melalui wudu, seperti itu. Kefarduan wudu di sini itu ada 6. Yang pertama, kita niat ketika membasuh wajah. Jadi ini pemahaman yang perlu diluruskan, terutama di kalangan muslim kita sendiri. Itu kebanyakan berniat wudu itu sebelum melaksanakan wudu, seperti begini. Ini kasus yang sering saya temukan, seperti kebetulan saya ngajar di TPQ Al-Azhar. Jadi anak-anak di sana ketika mereka berwudu, saya perhatikan terutama remaja, mereka baca doa dulu, niat dulu sebelum melaksanakan wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Plak, kayak gitu. Padahal menurut tuntunan syariat Islam, lebih tepatnya menurut kajian fikih, bahwa niat di dalam berwudu itu harus muktaronan bifi'lihi, harus bersamaan dengan pekerjaannya. Apa pekerjaan di dalam berwudu?
adalah membasuh muka. Jadi niat yang benar di dalam berwudu adalah kita membersamakan niat dengan awal mula kita melaksanakan wudu. Contohnya ini air leding, kemudian air mengalir, kita tadah airnya, kemudian ketika membasuh wajah itu kita bersamakan membaca niat. Jadi plak nawaitul wudu'a li raf'il hadatil. Jadi ketika membasuh wajah, niat pun harus dibersamakan dengan membasuh wajah, bukan sebelumnya, tapi harus bersamaan dengan awal mula membasuh wajah, seperti itu. Lalu bagaimana persoalan wudu? Apakah niat wudu itu diucapkan atau tidak? Nah, wudu itu niat wudu itu boleh diucapkan, boleh tidak diucapkan, kayak gitu. Tapi kebanyakan kita berwudu itu tidak diucapkan, karena apabila kita ucapkan wudu maka takutnya ada air yang masuk, seperti itu. Makanya niatnya cukup di dalam hati, seperti itu. Kita melafadzkan juga itu kita mendapat kesunahan berwudu, seperti itu. Seperti di dalam syarahnya mengatakan bahwa wa haqiqatuha, dan adapun hakikatnya niat syar'an menurut syariat Islam, qasdu syai'i ialah menyengaja sesuatu, muqtaronan hale bersamaan bi fi'lihi dengan pekerjaannya. Karena memang hakikatnya niat harus dibersamakan dengan pekerjaan apapun yang kita lakukan. Seperti itu. Saya lanjut, itu yang pertama. Kefarduan yang pertama adalah niat. Kemudian yang kedua adalah membasuh wajah. Membasuh wajah itu mencakup panjang dari ujung batas-batas tumbuhnya rambut sampai di dagu, seperti itu. Jadi kita berwudu, ini batasan muka. Jadi area muka tuh harus kena semua, seperti itu. Kemudian kalau lebarnya itu ada anak telinga sebelah kiri kanan kita. Nah, di situ batasan lebarnya. Kita berwudu bagian muka. Nah, itu yang pertama niat, yang kedua membasuh wajah, dan yang ketiga membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan itu dari sini, dari ujung jari sampai ke siku-siku. Jadi berwudu itu jangan di bawah siku-siku. Kalau bisa sampai siku-siku atau tidak lewat sedikit. Tapi hati-hati. Biasanya orang itu apalagi ketika di musim panas itu wudunya kadang sampai di atas ini. Jangan. Kenapa? Karena itu mendekati isyraf. Isyraf itu adalah boros. Kita boros terhadap air, seperti itu. Kemudian kefarduan wudu yang keempat adalah membasuh sebagian rambut, membasuh sebagian kepala, seperti itu. Mengusap sebagian kepala. Bahasanya di sini mashun, bukan goslun. Jadi menurut tatanan bahasa Arab bahwa mashun itu mengusap, sedangkan goslun itu adalah membasuh. Kalimat di sini menggunakan kata mashu ba'di ra'si, mengusap sebagian kepala. Kok ini ada yang bertanya pada saya, kok menggunakan redaksi mashu ba'di ra'si? Kenapa tidak menggunakan redaksi mashu ba'di sya'ri, mengusap sebagian rambut? Ya, di sini ulama-ulama dulu tuh memang cerdas mereka dibandingkan kita. Sebelum mereka menerehkan apa yang menjadi syariat Islam, mereka sudah sudah memetakan secara logika, seperti itu. Persoalan orang yang botak, orang yang botak atau yang tidak ada rambut, seperti itu. Apakah mereka berwudu diwajibkan harus rambut kepalanya, sedangkan mereka itu tidak memiliki rambut, seperti itu. Jadi ketika berwudu cukup hanya mengusap sebagian kepala, seperti itu. Kemudian yang kelima yaitu membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Jadi batasan kita berwudu itu sampai ke mata kaki saja. Ada orang yang berwudu sampai di lutut, itu salah. Ya tidak salah juga. Islam juga mengajarkan kita tentang isyraf. Tidak boleh boros seperti itu. Karena kalau kita berwudu sampai ke lutut, itu sama halnya kita buang-buang air, seperti itu. Jadi berwudu itu batasannya di kaki sampai ke mata kaki saja. Kemudian
kefarduan wudu yang terakhir adalah tertib. Artinya berurutan. Dalam berwudu tidak boleh tidak berurutan. Kita harus berurutan. Pertama kita niat membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, terus mengusap sebagian kepala, dan terakhir adalah membasuh kedua kaki sampai ke mata kaki. Itu namanya tertib. Kalau kita berwudu mendahulukan kaki duluan, terus kepala, muka, itu tidak beraturan namanya. Maka wudu kita tidak sah seperti itu. Jadi tatanan berwudu juga itu perlu kita perhatikan urutan-urutannya seperti itu. Saya lanjut. Wa sunnanuhu, dan adapun kesunahan-kesunahan di dalam berwudu, asyaratu asya'a, itu ada 10 perkara. At-tasmiyatu, yang pertama adalah membaca basmalah. Wa ghuslul kafaini, dan membasuh kedua telapak tangan qabla idkhalihima, sebelum memasukkan kedua telapak tangan al-ina'a kepada wadah. Wal madatu, dan berkumur-kumur. Wal istinsyaku, dan menghirup air lewat hidung. Wa mashu jami'i ra'si, dan mengusap semua kepala. Wa masul udhunaini, dan mengusap kedua telinga. Zahirihima, bagian luar telinga. Wa batinihima, dan bagian dalam kedua telinga. Mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam itu bima'in jadidin, dengan air yang baru. Wa takhlilul lihyati, dan menyela-nyela jenggot, al-kathati, yang tebal. Wa takhlilu asabi'il yadaini, dan menyela-nyela jari-jari kedua tangan. Wa rijlaini, dan kedua kaki. Wa taqdimul yumna, dan mendahulukan yang kanan, alal yusra, atas yang kiri. Wa taharatu, dan bersesuci, salasan, hal 3 kali. Wal mualatu, dan terus menerus. Nah, kesunahan-kesunahan berwudu itu ada 10 perkara di sini. Sebelum saya lanjut ke kesunahannya berwudu, saya tekankan bahwa di dalam berwudu ini ada istilah fardu, ada istilah sunnah. Ada fardu-fardunya wudu yang saya sudah jelaskan 6 bagian tadi, 6 bagian. Kemudian ada kesunahan-kesunahan wudu yang di sini berjumlah 10. Nah, yang dimaksud fardu wudu berarti hal yang wajib kita lakukan di dalam berwudu. Kalau kita tinggalkan hal yang wajib di dalam berwudu, maka wudu kita tidak sah. Makanya dibilang fardu. Fardu itu Fardu itu perkara yang paling sedikit di dalam berwudu. Kita hanya membasuh wajah, tangan, kemudian mengusap sedikit kepala dan kaki, seperti itu. Jadi jangan kita jadikan alasan air sedikit kemudian kita tidak berwudu. Bahkan kiai saya di Sukorejo, beliau mengajarkan kita cara berwudu menggunakan 1 gelas air. Bayangkan, 1 gelas air itu bisa kita gunakan untuk berwudu, seperti itu. Ada tata caranya. Itu yang perlu kita pahami. Jadi berwudu itu tidak harus menggunakan air yang banyak, seperti itu. Kemudian sunnah. Nah, apa itu sunnah? Nah, sunnah ini adalah apabila kita kerjakan, kita akan mendapat pahala. Kalau tidak kita kerjakan, tidak apa-apa, tidak mendapat dosa, juga tidak mendapat pahala. Jadi sunnah ini kalau menurut saya ibarat bonus untuk kita, bonus dari Allah. Ini, lakukan ini, kau akan dapat ini, seperti itu. Tapi kalau kau tidak lakukan, ya tidak apa-apa, seperti itu. Tapi kalau kita lakukan, ya alhamdulillah kita dapat pahala kesunahan, seperti itu. Nah, sunnah ini dalam berwudu itu ada 10 perkara. Ada 10 ya. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim di awal berwudu. Sebelum kita berwudu. Jadi setelah
Sebelum niat kita baca doa Bismillahirrahmanirrahim, baru kita niat. Nah, bisa juga kita bilang Bismillah. Kalau di syarahnya itu menyebutkan wa aqalluha Bismillahi, wa aqalluha, dan adapun paling sedikitnya at-tasmiyah, artinya paling sedikitnya tasmiyah, membaca basmalah adalah Bismillahi, Bismillah, kayak gitu. Wa akmaluha, dan adapun lafaz yang paling sempurna dari tasmiyah itu Bismillahirrahmanirrahim, kayak gitu. Nah, di situ di dalam syarahnya itu memberikan keterangan fa in taraka atasmiyata awalahu ata biha fi atnaihi. Kalau kita lupa membaca bismillah di awal berwudu, maka boleh kita membaca bismillah itu di pertengahan wudu kita. Tetap kita memperoleh kesunahan dalam berwudu. Membaca bismillah ternyata itu sunnah. Kemudian membasuh kedua telapak tangan sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam wadah itu juga sunnah, seperti itu. Jadi orang dulu itu ketika mau berwudu, ya enak, kita di zaman sekarang itu ada yang namanya air keran, air leding. Jadi tinggal kita putar kerannya, kita berwudu, seperti itu. Tapi zaman dahulu tidak ada keran, tidak ada leding. Cara berwudunya ya dengan menciduk air. Makanya di sini salah satu kesunahan berwudu adalah membasuh kedua telapak tangan sebelum dimasukkan di dalam wadah, yang mana wadah tersebut berisi air yang kita akan gunakan untuk berwudu, seperti itu. Itu yang kedua. Kemudian perkara sunnah yang ketiga adalah berkumur-kumur. Nah, berkumur-kumur ini setelah membasuh kedua tangan. Jadi setelah membasuh kedua tangan kita berkumur-kumur. Setelah berkumur-kumur baru kita kita menghirup air dari lewat hidung. Itu yang keempat, kesunahan yang keempat. Berarti yang pertama adalah membaca basmalah, kemudian yang kedua membasuh kedua telapak tangan sebelum memasukkan dalam wadah, yang ketiga adalah berkumur-kumur, kemudian yang keempat adalah istinsyak. Istinsyak itu menghirup air lewat hidung, seperti itu. Nanti kita praktekkan terakhir ya. Kemudian yang kelima itu adalah mengusap seluruh kepala. Nah, biasanya ini yang dilakukan oleh kaum muslim, bukan muslimat. Artinya yang dilakukan oleh laki-laki. Mereka membiasakan mengusap seluruh kepala mereka. Seperti itu termasuk dalam kesunahan. Kalau di fardu tadi itu ya mengusap sebagian saja, sedikit. Yang kelima. Kemudian yang keenam adalah mengusap kedua telinga baik bagian dalam atau bagian luar. Seperti itu. Jadi ada tata cara kita dalam mengusap kedua telinga. Seperti itu. Jadi penting ya, teman-teman. Saya praktek sedikit. Jari telunjuk sama ibu jari kita itu sangat berperan penting dalam kita membasuh kedua telinga, baik di bagian dalam atau bagian luar. Nah, kalau jari telunjuk ini biasanya digunakan di bagian dalam. Kemudian ibu jari itu digunakan di belakang telinga. Gitu. Jadi air mengalir, kita basuh tangannya, kemudian kita mulai mengikuti bundar-bundar yang ada di dalam telinga, itu diikutkan dengan kedua ibu jari kita, seperti itu. Itu kesunahan yang kelima. Saya ulangi, yang pertama adalah membaca basmalah, itu sunnah. Mengusap kedua telapak tangan, itu membasuh kedua telapak tangan, itu sunnah. Kemudian berkumur-kumur, menghirup air lewat hidung, itu sunnah. Kemudian yang kelima, mengusap seluruh kepala, juga sunnah. Mengusap kedua telinga baik luar ataupun dalam juga sunnah.
Kemudian yang ketujuh adalah menyela-nyela jenggot yang tebal. Nah, ini lumrahnya pada laki-laki ya, yang punya jenggot yang tebal. Para alim ulama kita dulu, kita tahu bahwa mereka tuh suka memelihara jenggot, yang mana itu termasuk hal yang sering dilakukan oleh para ulama dulu, memelihara jenggot sampai tebal. Nah, di situ kita disunahkan untuk menyela-nyelanya. Cara menyela-nyelanya tuh bukan gini, tapi dari belakang ke depan. Itu menggunakan air yang baru juga ya, seperti itu. Kemudian yang kedelapan, kesunahan yang kedelapan adalah takhlilu asabi yadaini, yaitu menyela-nyela kedua jari, kedua tangan, menyela-nyela jari pada kedua tangan kita. Seperti ini, itu termasuk dalam kesunahan dalam berwudu. Itu yang kedelapan. Kemudian yang kesembilan. Yang kedelapan adalah mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi ketika kita berwudu, itu kita wudu bagian kanan dulu. Contohnya ketika kita mau wudu di tangan, ya dahulukan tangan kanan, habiskan dulu tangan kanan. Ada kasus orang berwudu tuh wudu begini, gini. Jangan ya. Kalau bisa tangan kanan 3 kali dulu membasuhnya, kemudian tangan kiri juga 3 kali. Jadi dahulukan bagian yang kanan atas bagian yang kiri, seperti itu. Kemudian yang yang ke-9 adalah bersih suci itu sebanyak 3 kali. Jadi kita 3 kali membasuh. 1 kali itu berarti sunnah. Kalau 3 kali itu, 1 kali itu wajib, kalau 3 kali itu sunnah. Kemudian yang terakhir adalah mualah. Mualah artinya terus menerus. Karena ada cerita orang yang berwudu, contohnya dia wudu ke wajahnya. Baru wudu bagian mukanya dibasuh, dia keluar. Entah ada tamukah yang datang, akhirnya dia meninggalkan wudunya. Ataukah ada kejadian apa di luar, dia keluar, akhirnya dia belum selesai berwudu, baru di muka dia sudah keluar, seperti itu. Tapi dia tidak mualah, ya kan? Dia tidak mualah, maka mualah artinya dia tidak terus menerus, tidak memberlangsungkan wudunya. Nah, itu ya tidak apa-apa. Tapi lebih utama mualah, kita lakukan mualah, artinya terus menerus. Kalau sudah wudu ya selesaikan dulu wudunya. Jangan baru wudu di wajah, di muka kita sudah keluar. Belum balik, tempenya hangus. Nah, itu keluar dari kesunahan. Tapi tidak apa-apa, ya tidak apa-apa, seperti itu. Ya tidak apa-apa. Ukuran kebolehan untuk kita tidak mualah itu selama air di basuhan pada wajah atau anggota wudu kita itu masih basah. Kalau sudah kering, ya mending kita wudu ulang saja, seperti itu. Jadi perlu kita ketahui ya, sahabati kaum muslimin, lebih tepatnya, bahwa ketika kita berwudu itu jangan sampai kita menganggap perkara yang sunnah itu wajib. Perkara yang sunnah itu fardu, padahal dia itu hanya sunnah. Contohnya, kedua telinga ini. Itu kebanyakan mereka menganggap bahwa membasuh kedua telinga adalah wajib, padahal itu masuk di dalam sunnah. Wudu itu gampang gitu. Tapi kebanyakan kita menganggap wudu itu banyak. Wudu itu banyak loh bagiannya. Wudu itu berkumur-kumur wajib loh, atau mengusap kedua telinga itu wajib loh. Padahal itu tidak wajib. Yang wajib perlu saya tekankan, yang pertama kita wajib berniat. Niat itu ketika bersamaan, ketika membasuh wajah. Di luar itu ya tidak sah wudu kita. Ini perlu kita perbaiki. Seperti itu. Jadi kita wudu, bismillahirrahmanirrahim. Kalau kiai saya Ustadz Monto, beliau mengajarkan rumus berwudu, yang mana beliau adalah kabid pendis, dan beliau kabid pendis di provinsi sekarang, pemilik pesantren di sini. Beliau ajar cara berwudu menggunakan rumus. Jadi ketika kita plak nah itu rumusnya. Plak itu adalah bunyi air yang
pelakan ke wajah kita, kemudian na itu adalah lafadz nawaitul. Artinya ketika air bersamaan di wajah kita, maka dalam hati kita juga nawaitul wudu'ah. Seperti itu. Membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai ke siku-siku, kemudian mengusap sebagian kepala, dan terakhir membasuh kaki sampai ke mata kaki. Jadi wudhu itu tidak ribet. Hati-hati, kadang mereka bilang kumur, harus kumur-kumur gitu, wajib, padahal tidak wajib itu. Jangan lupa telinganya, padahal tidak wajib itu. Seperti itu. Jadi Islam itu sebenarnya tidak ribet. Bahkan keutamaan daripada kita berwudu itu banyak. Salah satunya dalam sebuah hadis mengatakan kalau kita sedang marah, obatnya adalah berwudu. Nah, ini berwudu dalam syariat Islam, yang mana pada intinya adalah berkenaan dengan air. Orang yang marah jiwanya itu seperti api, jadi harus diredamkan dengan air. Kalau dalam Islam bilang diredamkan dengan berwudu. Demikian juga ketika kita seperti kasus perempuan yang haid, mengalami haid, nah itu wajib mandi bersih. Karena selama masa haid itu dia tidak melaksanakan ibadah, tidak sholat, tidak mengaji, maka keimanannya di situ itu menurun. Maka perlu agama Islam menganjurkan kita untuk mandi bersih. Artinya supaya mendinginkan kembali jiwa kita. Ya, lagi-lagi kita berwadah air, karena memang air itu adalah salah satu media yang digunakan kita untuk bersesuci. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Manfaat barokah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat dan jariah untuk kita semua. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua.